adalah kalian bisa tahu tanaman obat di sekitar kalian, kemudian juga jenisnya apa saja, bagaimana kita membudidayakan, kemudian dari proses pembibitan, terus kemudian budidaya, panen, kemudian pasca panen dan pemanfaatannya kita menjadi tahu. Harapannya seperti itu. Nah, kalau kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang apotek hidup, sekarang kita ulang lagi atau kita review kembali untuk tanaman obat. Apa yang dimaksud dengan tanaman obat? Mbak Ajeng. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat. Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa tanaman yang mempunyai manfaat besar untuk kesehatan kita. Contohnya di halaman berapa itu? 88. Kita bisa lihat itu ada yang pertama itu warna kuning. Gambar apa itu Mbak Mila? Apa? Kunyit. Sebelahnya kunyit apa Mas Bagas? Iya, pernah kita lihat bersama-sama ya, warna merah. Apa namanya? Mas David tahu ya warna kunyit ya? Apa? Mas Karen, akan kita lihat bersama-sama, namanya mahkota dewa. Ini juga berkhasiat untuk menetralkan glukosa dalam darah. Kemudian bawahnya ada yang namanya apa? Dimas rendeng. Kemudian sampingnya rendeng itu adalah kencur yang sudah tumbuh. Daunnya seperti itu. Nah, dari semua jenis tanaman obat yang ada di sekitar kita, misalnya di rumahnya Pak Uzi, ada apa saja? Kencur, jahe, jeruk nipis. Mbak Ayu, ada apa saja? Ini berapa? Serai. Jadi ini seperti ini ya. Ini sudah dibawa kemarin Mbak Ayu sama Dela. Ini Berlin ya. Jadi ini serai. Siapa yang baru tahu kali ini? Acem. Ya dong. Itu kan Mbak. Jadi ini manfaat serai itu banyak sekali selain untuk mengusir serangga. Jadi bisa mengobati apa itu? Masuk angin juga. Kalau kalian pernah minum WDO, pernah ya, warnanya apa? Merah. Itu artinya sebetulnya sampah kalau di bahasa Indonesia. Itu sampah. Tetapi itu dinamai karena bercampuran dengan ramuan-ramuan lain. Ada daun cengkeh, ada jahe di situ, ada kayu manis, kemudian ada banyak sekali sehingga itu kalau dididihkan berwarna merah, tetapi berkaitan dengan kesehatan kita itu harus untuk kita konsumsi seperti itu. Nah, pada pelajaran kali ini, kita akan membentuk kelompok. Jadi nanti akan dibentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan menentukan apa yang akan kita budidayakan di sekolah ini, gitu ya. Kemudian cara pengolahan, cara budidayanya kita nanti bisa memakai media tanam yaitu tanah dan pupuk. Kemudian kita kasih tidak polybag tapi pot saja ya. Karena kalau polybag itu nanti dari proses penanaman sampai panennya itu kan 6 bulan. Tahunnya 6 bulan itu nanti potnya kalau polybag tidak bertahan dengan baik. Oke. Berapa ya? Bukunya Pak masih yang semester 1 ya. Semuanya masuk ya? Ya. Dari mana kita akan berhitung sampai dari Mas Dimas ya Mas? 1, 2, 4, 1, 2, 3. Sudah, baik. Kelompok 1 ini tentang komoditas tanaman obat yang akan dikembangkan.
Jadi silakan kelompok 1 menyatu di sini, kemudian kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakang. Tasbih nggak usah ke bawah. Jadi ada beberapa jenis tanaman obat itu dikembangkan dari bermacam-macam bagian ya. Yang pertama itu kalau kunyit, jahe, kencur, lengkuas itu dikembangkan dari atau diambil manfaatnya itu dari limpa. Namanya itu limpa. Limpa itu ya yang kunyit, jahe itu di bawah seperti akar tapi tidak akar. Itu namanya limpa. Kalau akarnya itu kayak akar wangi, masak bumi, ginseng, itu namanya akar. Manfaatkan akarnya seperti itu. Kalau yang dari daun, kita bisa tahu apa saja yang ada di patung apa itu Bunda Maria itu apa? Surau itu bahasa Indonesianya apa? Sirih. Biasanya untuk apa itu? Nah, kemudian apa? Mengobati mimisan. Kemudian juga bisa mengobati bau. Kemudian juga eksim juga bisa. Seperti itu ya. Kalau jeruk nipis untuk mengobati apa Mas Bagas? Itu kita ambil buahnya. Jeruk nipis. Iya, diambil buahnya. Kemudian jeruk nipis itu manfaatnya untuk apa? Mengobati bau demam, sembelit, bau badan gitu ya. Kalau temulawak bisa juga untuk apa? Temulawak siapa yang minum kiranti? Pernah minum kiranti? Nah, pernah minum kunyit, kunir asem, itu bagus untuk kalian karena untuk mengobati asam lambung dan alergi juga seperti itu ya. Kemudian kita juga punya loh di sekolah ini, yaitu patah tulang namanya, halaman 92, gambarnya adalah seperti itu, patah tulang. Patah tulang itu bisa mengobati apa? Penyakit kulit, radang telinga, kemudian sakit gigi. Nah, sekarang kita diskus dulu. Siapa yang pernah menanam tanaman obat di rumah? Oke, Mbak Suji, saya mau tanya dulu. Menanamnya pakai apa aja? Pakai pupuk sama tanah. Pupuk tanah. Pupuk apa? Pupuk kandang, pupuk daun, pupuk kandang. Dari sapi, dari tidak tahu, yang penting pupuk kandang gitu ya. Dan itu penyubur gitu. Dimas, media tanamnya? Pupuk kandang. Pupuk apa Mas? Pupuk sapi, berarti lembutan itu ya. Nek wong Jawa kok lepong gitu ya. Kemudian itu ditanam di pot atau di bedengan tanah? Tanam apa? Jahe, berarti di bedengan apa? Atau di pot tumbuh? Oke, jadi kalau untuk sarana produksi budidaya tanaman obat itu juga kita bisa menyiapkan yang pertama alatnya dulu disiapkan. Alatnya adalah apa saja? Pot. Kemudian pakai apa itu?
pupuknya bisa ada pupuk daun. Pupuk daun itu adalah hasil fermentasi atau pembusukan dari daun-daun atau sisa-sisa tumbuhan gitu ya, yang mengalami pembusukan secara alami. Kemudian kalau pupuk kandang itu dari klepon itu bisa juga dari kotoran kambing. Sangat bagus sekali. Jadi takarannya itu kalau pupuk kandang itu seperempat, ya pupuk kandang dari sapi itu bisa setengah. Kandangnya 50% gitu ya. Jadi sudah tahu untuk sarana produksinya itu adalah kita dengan bahan kalau untuk tadi sarana produksinya kita juga menentukan alamat, kemudian media tanam ya. Sekarang pembibitannya. Pembibitannya yang misalnya besok itu kita sudah menentukan apa yang kita mau kembangkan, nah itu bisa kita membudidayakan itu dengan cara generatif dan vegetatif. Sudah belajar belum di depan? Sudah ya? Jadi sudah pernah dibahas juga. Kemudian ada generatif. Generatif itu bisa dengan biji. Yang kira-kira kita bisa tanam melalui biji apa? Cengkeh, apalagi dinding bro, nah itu kita ambil dari biji. Tetapi biasanya kalau kita ingin membudidayakan tanaman yang nanti bisa kita ambil manfaatnya dari limpang, itu biasanya kita kebanyakan pakai vegetatif. Nah, lihat halaman 95. Vegetatif itu ada yang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, yang vegetatif alami itu bisa dikembangkan dengan cara tunas. Tahu tunas enggak? Bertunas, nanak gitu. Tahu loncang ya? Ya, loncang itu kan berkembangnya dengan tunas. Bedol satu tumbuh lagi, bedol satu tumbuh lagi gitu ya. Pohon pisang juga bertunas ya. Kemudian rimpang-rimpanan itu yang jahe, kencur sama kunyit, lengkuas gitu ya. Itu juga umbi batang, kemudian ada juga umbi lapis. Tahu tidak umbi lapis itu apa? Ini juga tunas ini loh, kalau sekarang itu. Umbi lapis itu apa saja? Sering kok kita gunakan kok umbi lapis. Warnanya merah. Apa? Bawang merah itu namanya umbi lapis. Lapis. Kecap juga termasuk. Itu yang kita perbanyakan bibit melalui vegetatif alaminya. Gimana kalau kita akan memperbanyak bibit melalui vegetatif buatan? Pertama bisa dengan siapa yang pernah mencangkok. Oke. Mas Dabu mencangkok batang pohon jambu sampai keluar akarnya, sampai ditanam lagi. Oke, Dimas apa? Pinang bunse ya? Oke, pedas jambu, mencangkok jambu. Oke. Kemudian siapa yang belum tahu mencangkok? Baca sudah tahu ya, kita yang dicangkok itu batangnya dibersihkan, kemudian kita kasih tanah, kemudian dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik gitu ya, sehingga keluar akarnya dari batang tersebut. Baru kita potong. Nah itu menjadi bibit. Kemudian ada stek batang. Itu nanti kalau misalnya kalian membudidayakan sirih, itu bisa dengan stek. Stek itu kalau misalnya ada batang sirih, terus gini ya, nanti dipotong potongannya batangnya langsung ditanam, itu langsung bisa keluar akarnya. Itu namanya stek. Kayak bunga mawar, kalau bunga
Ketela, stek batang ya, ketela pohon, betul. Nanam batang keluar ketela. Ketiga ada okulasi. Okulasi itu menanam bukan menanam, memperbanyak bibit dengan menggabungkan mata tunas. Jadi misalnya apa nih? Misalnya apa? Dinding bulu. Dinding bulu. Tunasnya digabungkan. Itu ya. Kemudian dikasih selotip itu atau dengan rapi. Nanti tumbuh. Seperti itu ya. Silahkan bisa dilihat hasil pencangkokannya di halaman 96 gambar 3.5. Itu mencangkok, kemudian okulasi itu sambung tujuh ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita akan mengerjakan secara berkelompok. Kelompok satu akan saya silahkan tunjuk saja siapa saja. Kelompok satu tadi Daniel, Farah, Bella, Mila. Ketuanya siapa? Mila. Silakan di sini Mbak Mila. Mengerjakannya nanti di sini saja, gitu ya. Oke. Jadi nanti jelaskan yang dimaksud tanaman obat, jenis-jenis tanaman obat, kemudian hasil diskusinya apa yang kalian. Ya. Ya. Kelompok 2 di sini. Kabel. Mas David. Ayu. Dewi. Siapa itu? Baik. Ketuanya siapa? Ayu. Jadi nanti sebutkan jenis tanaman obat yang ada di sekitar kalian, kemudian manfaatnya apa, lalu dari hasil diskusi tanaman obat yang ada yang kalian. Kemudian kelompok 3 Ajeng ya Elzi, Theo, Mas Leo, sama siapa? Sudah. Sudah 4. Oke. Tokohnya siapa? Jadi ini ada diskusinya apa yang ingin kalian diskusikan. Dengan cara apa? Kelompok 4 juga Rika, Andre, Bi,
Coba bawakan cowok yang pukul itu ya. Terus opsinya menggunakan
Saya
Punya ya. Bagian Ayu hiburan cuci unit dapur pupuk dan Oke. Cuplikannya bapak masing-masing ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3. Belum ya. Apa manfaat jahe? Jahe itu untuk menggunakan bentuk menghangatkan badan. Manfaatnya untuk meredakan kesemutan. Mengobati sakit tenggorokan, mengobati batuk. Baik, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok kita. Dari hasil diskusi kita, obat yang kita gunakan adalah jahe. Manfaatnya adalah meredakan perut kembung dan menghangatkan badan. Pembagian alat yaitu pot di bawah aja, pot leo, menjelang tanaman kecil leo, pupuk teo, tanaman jahe pausi, dan tanaman teo. Oh iya, karena sama pupuk Mas Teo itu ya? Ya. Terima kasih. Oke, kelompok terakhir, silakan. Kalau sudah kelompok 2 silakan difoto. Pakai punya Lila saja nggak? Pakai punya Lila saja. Jadi ini gue satu saja. Pinjam buku. Kelompok 4 silakan. Thank you.
Coba dilihat Mbak Mila. Coba dibaca yang 102 perencanaan itu. Ya. Ini juga apa yang sudah kita lakukan ya. Kita akan review lagi. Ya, stop. Jadi kita sudah merencanakan apa yang ingin kita budidayakan, betul ya? Ya. Menentukan pada budidaya tanaman obat. Ya. Kita sudah menentukan wadahnya yaitu dengan pot. Begitu ya. Agar tahan lama karena prosesnya ini 6 bulan. Jadi dari penanaman, kemudian pengolahan tanah, kemudian pemeliharaan tiap minggu. Kita akan selalu mengecek. Nah itu sampai panen, kemudian pasca panen itu lamanya 6 bulan, 1 semester, seperti itu. Wadahnya menggunakan pot. C. Membuat jadwal kegiatan. Baik, untuk jadwalnya setiap minggu kita akan evaluasi, selalu kita evaluasi. Misalnya kelompok 1 ditaruh di ruang terapi tamu ya. Hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Tanaman saya titik 2 jahe atau kunyit atau serai mengalami perubahan yaitu tumbuh 1 daun. Seperti itu. Apakah memerlukan biografi? Nanti kalian evaluasi sendiri. Dilihat perkembangannya seperti apa. Seperti itu ya, tiap minggu ya. Ya itu akan kita buat. Jadi nanti kalian itu masing-masing kelompok punya 1 bundle jadi untuk laporan proyek ini begitu ya. Oke, yang C. Ya, tadi sudah kita susun kebutuhan bahannya apa aja, media tanah, pupuk, air gitu ya. Untuk alatnya adalah pot, gembora kecil, kemudian stok. Seperti itu. Ya. Kalau tanahnya tidak mau kotor, besok ketika minggu depan ketika kita menanam silakan bawa sarung tangan. Kalau tidak mau kotor. Plastik itu kan cuma 300 sampai 600. Kalau tidak mau kotor, kan siapa yang pernah pegang pupuk? Saya. Berarti tidak dapat kotor ya? Ya. Kecuali Mbak Aceh tadi belum pernah ya? Pengalaman pertama ya? Oke, pengalaman pertama seumur hidup itu ya memang selalu kesankan, tahu rasanya. Ya, baik. Kemudian ya, tugas tiap individu, tiap anggota kelompok yang dimaksud adalah apa? Evaluasi tanaman kalian. Tanaman kalian itu apakah sehat? Apakah dimakan pula? Apakah berjamur? Itu kalian sendiri yang harus mengevaluasi. Kalau misalnya jamuran itu tombol jamuran, bahasa Jawanya, berarti kita butuh obat, namanya obat jamur. Itu berarti memerlukan semprotan gitu ya. Kalau tanamannya sehat ya berarti kita harus memelihara. Kemudian ada juga ketika bibit yang kalian tanam itu misalnya 4 bulan itu ada gulma. Gulma itu rumput pengganggu. Berarti kalian wajib membersihkan gulma atau rumput pengganggu itu namanya menyiangi. Apa? Menyiangi supaya tidak berkompetisi, supaya tidak berebut zat hara atau zat subur di dalam tanah. Seperti cacing. Oke, terima kasih Pak Mila sudah membacakan. Kemudian silakan dilihat nomor 2. Itu ada persiapan sarana dan peralatan seperti yang sudah kita sampaikan, kita discuss sebelumnya. Itu contoh pestisida. Pestisida itu adalah obat untuk membasmi serangga atau hama pengganggu. Kalau untuk mengobati jamur namanya fungisida. Fungus itu jamur. Kemudian itu contohnya bibit jahe seperti itu Mbak, yang kelompok jahe siapa? Saya. Pilih bibit yang sehat. Jangan pakai bibit yang busuk ya.
Kemudian itu ada media tanam. Coba dengarkan, dilihat dulu media tanam sama itu pupuk kandang. Pupuk kandangnya pakai apa itu? Intelwadus sama kemudian alatnya ada sprayer, ada apa? Ini polybag. Polybag itu seperti plastik ya, Bapak untuk ahli ya, untuk membawa pupuk kalian ya. Sama skop kecil. Lalu nomor 3, silakan dibaca, Mas Theo. Oke. Siapkan media tanaman punya tanah dan pupuk kandang. Tanah dipupuk dengan pupuk kandang yang sudah matang minimal 0,5 kg, 0,5 kg tanam. Media disiapkan 1 minggu sebelum penurunan. Ya, berarti apa? Kita sudah menyiapkan sekarang, mulai dari sekarang berarti seminggu ya. Oke, bibitnya juga 1 minggu sebelumnya. Ini berarti sudah siap. Yang B, tugasnya Mbak Susi. Ya, jadi potnya itu jangan yang kecil, potnya itu yang besar ya, yang 5 kilo. Yang seperti halaman 102 itu agak besar, karena nanti 6 bulan lagi itu kan panen gitu, jadi kan besar. Kemudian yang C, sama David. Bibit yang digunakan untuk 9 sampai 10 bulan. Bibit dari Jepang yang digunakan sebaiknya tidak terluka atau lakian. Benih tanaman ditanam dengan tunas Ya, jadi ke atas. Jadi misalnya ini jahe, ini tunasnya, kencur juga sama. Kencornya nah ini tunasnya, tunasnya menghadap ke atas. Ini wadahnya, media tanamnya, itu ya. Banyak ya. Oh ya, jahe juga besok jadi tanamnya gini. Ini tunasnya menghadap ke atas. Saya coba balik. Oke, kita lihat yang D. Silakan dibaca, Bagas. Jadi tidak memerlukan air terlalu banyak. Tambah pupuknya tanah ketabungan. Ya, perhatikan yang untuk jahe itu tidak terlalu banyak air, nanti busuk. Cukup disemprot saja. Itu ya. Yang E, baca. Baik, berarti sekarang sudah media tanamnya misalnya minggu besok itu kan sudah tanam, kemudian pupuk, kemudian kita tanam. Oke, kemudian 4 bulan lagi, 2 bulan lagi kita akan membawa pupuk lagi. Itu ya, setelah kita siang ini kita matong, sudah dimatong, dikasih pupuk lagi. Seperti itu ya. Terus yang M baca dari yang jika jahe digunakan atau diburu dapur, jahe sudah dapat ditanam pada umur 4 bulan. ya 4 bulan berarti pas ketika kalian mau naik kelas itu kita sudah bisa panen seperti itu ya. Panennya juga nanti dilakukan seperti itu ya. Kemudian yang D dibaca Mas Madu. Jahe yang dipanen dibersihkan dengan air. Setelah bersih, jahe dipotong-potong dan dikeringkan. Jahe yang sudah kering dikemas dalam kantong. Isi kemasan tidak boleh terlalu banyak dan kemasan tidak boleh ditutup terlalu tinggi. Jahe kering disimpan di gudang yang bersih dan kering. Ya, ini adalah ketika kita sudah panen, namanya pasca panen, setelah panen. Itu
dingin bisa membuat untuk wedang jari. Seperti itu ya, Kak? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran. Kita akan mereview apa yang kita pelajari hari ini. Poin-poin yang kalian kerjakan tadi itu adalah poin yang inti. Pertama, kita sudah tahu apa itu tanaman obat, yaitu tanaman yang sebagian atau seluruhnya bisa digunakan untuk obat. Kemudian jenis-jenisnya kita juga sudah tahu ya. Dari unsur kuning, serai, lemas, lidah buaya, mata tulang, jeruk nipis, insek, makhluk dan lain-lain ya. Kemudian untuk membudidayakannya itu kita juga sudah tahu ya, alat dan bahannya kita juga sudah tahu. Kemudian kita sudah punya perencanaan untuk membudidayakan apa sudah tahu, alat dan bahannya sudah tahu, proses budidayanya atau produksi dari awal sampai pasca panen kita juga sudah mempelajari, sehingga harapannya kita juga bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita budidayakan. Itu kemudian saya akan, setelah kita tahu, kita akan menginformasikan untuk besok minggu depan dan minggu lagi. Itu yang pertama kita akan melakukan penanaman bersama-sama. Kemudian kita akan menempatkan budidaya kita di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian minggu selanjutnya kita akan membuat progres. Progres itu adalah hasil pengamatan, pengembangan, kemudian hasil tanaman kita itu melalui observasi, dan observasi itu pengamatan ya, kemudian ditulis sebagai laporan seperti itu. Apakah paham? Kalau sudah ini saya terima. Kemudian apa lagi yang ingin disampaikan? Sudah ya, saya pikir itu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah berkenan untuk membawa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kelompok dengan senang hati, begitu ya? Semoga ini nanti berguna untuk kalian di kehidupan selanjutnya. Mungkin bisa berguna untuk ketika kalian nanti bisa menjadi dokter atau perawat atau ahli herbal, gitu kan bisa digunakan seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak dan selamat pagi semuanya.